Usai membeli tiket dan mendapat peta yang berisi lokasi serta tempat-tempat permainan yang ada di Taman Safari, Nico kembali melajukan kendaraannya memasuki area binatang. Melaju dengan pelan, mereka disambut dengan pepohonan di kiri dan kanan. Udara sejuk pegunungan langsung terasa begitu kaca mobil perlahan turun sedikit. Untuk beberapa saat mereka akan melewati rute yang dipenuhi hewan-hewan berkeliaran bebas. Hah? Itu zebra, Feli bergumam sendiri. Nico menghela nafas berat. Sampai saat ini Feli masih belum mau membuka hati untuknya. Terbukti dari setiap ekspresi yang selalu Feli tahan-tahan ketimbang berbagi keceriaan dengan Nico. Anak itu memilih menahan perasaannya sendiri. Iya sayang, itu zebra, Nico berkata sembari memelankan laju kendaraannya. Feli sempat melirik Nico sesaat sebelum ia tersenyum ke arah luar, memandangi kumpulan kuda berwarna unik hitam putih itu dengan tatapan berbinar-binar. Tak lama setelahnya, Feli memekik terkejut saat kaca mobil di samping Feli terbuka setengahnya. Seekor zebra menjulurkan kepalanya ke arah pintu mobil, membuat Feli menjerit dan tanpa sadar meloncat ke dekat Nico dan memeluk lengan kekar itu. Nico tertawa. Ia mencuri kecupan di puncak kepala Feli sebelum mengambil wortel. Gak usah takut, Fel. Ini lihat, Uncle mau kasih dia makan. Feli memperhatikan dengan takut-takut saat Nico menjulurkan tangan yang memegangi sebuah wortel ke depan mulut zebra. Hewan tersebut memakannya hingga habis. Mau coba? Kali ini Nico menyerahkan sebuah wortel pada Feli yang masih terlihat ragu. Wajah anak itu meringis takut. Gak apa-apa, tadi Uncle juga gak diapa-apain kan sama zebranya. Iya sih, tapi rasanya Feli belum berani untuk mendekatkan tangannya ke mulut zebra. Namun dalam hati dia ingin melakukan hal yang sama seperti dilakukan Nico tadi. Takut, rengek Feli, tapi tangannya bergerak menerima sayuran berwarna orange tersebut. Nico kembali tersenyum sambil mengusap punggung Feli. Ayo, Feli pasti berani. Dengan ragu-ragu Feli menjulurkan tangan mungilnya ke arah mulut zebra yang masih menagih makanannya. Ia memejamkan mata, tak kuasa melihat hewan di depannya berada begitu dekat. Saat wortel itu habis, Feli berseru kegirangan karena dia berhasil melewati rasa takutnya. Ye, aku berani Uncle, seru Feli tertawa dan minta wortel selanjutnya. Hati Nico terasa menghangat saat akhirnya Feli mau bersuara lebih dari satu kata. Terlebih lagi Feli memanggil dirinya sambil tertawa. Udah yuk, di depan masih banyak yang akan kita kasih makan. Perlahan Nico menaikkan lagi kaca jendela dan melajukan kendaraannya sedikit cepat. Di depan masih banyak. Ini kita baru awal aja sayang. Di sana banyak banget hewan-hewan yang lain. Feli tersenyum dan sepertinya anak itu tak sabar menunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Kali ini Feli semakin berani memberi makan rusa dan jerapah. Tidak lupa Nico mengabadikan momen tersebut oleh kamera ponselnya, mengambil beberapa foto Feli sekaligus. Untuk saat ini ia belum bisa bertemu dengan Feli setiap hari. Mereka pasti keberatan jika hal itu terjadi. Maka dari itu saat inilah momen yang tepat untuk merekam setiap ekspresi anak itu yang akan menjadi obat dikala Nico merindukan Feli. Wah, itu unta Uncle.
pekikan Feli berhasil menarik tatapan Niko yang semula ke arah ponsel yang menampilkan foto anak itu, kini beralih ke hewan yang ditunjuk oleh Feli. Niko tak berhenti tertawa saat ia memperhatikan bagaimana Feli sangat antusias dan menyebutkan nama setiap hewan yang mereka lewati. Niko baru tahu jika Feli adalah anak yang begitu kritis hingga Niko harus pintar memutar otak untuk mencari jawaban tepat dari pertanyaan Feli seputar hewan yang dilewati. Setelah melewati rute tersebut dan turun dari mobil ketika sampai di parkiran, kini saatnya Niko dan Feli mengelilingi area permainan serta atraksi-atraksi yang ada. Mau Uncle bantu bawa tasnya? Tawar Niko karena ia lihat tas Feli sepertinya berat. Feli menggeleng. Biarin sama aku aja Uncle, kata Mama, aku harus bisa bawa keperluan aku sendiri. Saat Feli yang kini berjalan di samping Niko tersenyum dan mengeratkan genggaman tangannya. Ya sudah, kalau Feli berat atau capek bilang sama Uncle ya. Iya. Niko merasa lega saat akhirnya kini Feli mau cerita apapun padanya. Selama perjalanan dia menceritakan kebun binatang yang sering dia kunjungi saat di Athena. Katanya sangat berbeda dengan yang ia kunjungi sekarang. Feli senang waktu tinggal di Athena. Senang dong Uncle. Tapi di sana sepi. Setiap hari aku cuma sama Mama dan Bi Asri. Grandma sama Grandpa juga suka datang ke rumah, tapi jarang. Niko tersenyum perih. Seketika ia teringat kembali pertemuan pertamanya dengan Feli. Saat itu Niko sama sekali tak ramah, padahal anak itu adalah anaknya sendiri. Kenapa berhenti Uncle? Tanya Feli penasaran saat Niko menghentikan langkah dan kini lelaki itu ada di hadapannya berjongkok. Uncle cuma mau lihat kamu, ucap Niko pelan seraya memandangi Feli dengan lekat. Ia mengangkat tangan Feli dalam genggamannya, lantas mengarahkan punggung tangan itu ke depan bibir. Niko memberi kecupan di sana sebelum berkata, maaf ya, dulu Uncle nggak ramah waktu ketemu sama kamu. Benar, memang anak kecil mampu merekam suatu kejadian begitu kuat hingga momen pertemuan pertama Feli dan Niko pun masih teringat jelas dalam pikiran anak itu. Nggak apa-apa Uncle, aku yang salah kok, udah numpahin es krim ke celananya Uncle, saut Feli dengan raut polos. Meski Feli sudah mau bersuara, tapi Niko masih melihat keraguan dalam raut muka Feli sebelum berbicara. Setelah itu Niko membawa Feli menyaksikan sebuah pertunjukan various animal show. Feli tampak menikmati penampilan hewan-hewan beraksi di atas panggung. Sesekali anak itu tertawa dan terkagum-kagum melihat hewan yang sudah terlatih. Tatapan Niko lebih senang tertuju pada Feli di sampingnya. Bagaimana anak itu tertawa mengingatkan dia pada Leka. Tawa yang menular dan renyah. Niko mengulurkan tangan, mendaratkan telapak tangannya di puncak kepala Feli. Rambutnya terasa halus di bawah sentuhannya, sedangkan Feli sama sekali tak terganggu oleh sikap Niko tersebut. Anak itu sempat melirik Niko sekilas sebelum kembali larut dalam acara itu. Uncle, pandanya nggak kelihatan, rengek Feli. Setelah 1 jam kemudian mereka tiba di istana panda. Niko menggandeng Feli menaiki anak tangga, sementara ransel Feli kini sudah berpindah ke sebelah pundak Niko karena ia tak tega membiarkan anak itu jalan jauh sambil membawa ransel. Sebentar lagi Fel, kita belum sampai. Oh, melihat Feli ngos-ngosan, Niko tak tahan untuk tidak merunduk dan segera mengangkatnya ke dalam pangkuan. Feli sempat memekik kemudian melingkarkan lengan di leher Niko. Tak lama kemudian Niko memijakkan kakinya di anak tangga terakhir.
Sampai itu dia pandanya, Niko mendekat ke arah dinding kaca yang menjadi tempat bagi pengunjung untuk menyaksikan dua hewan gendut itu. Kelihatan gak? Lagi makan tuh. Wah, akhirnya aku lihat panda langsung, Uncle. Nggak cuma lihat di TV doang. Feli tertawa hingga tawanya menular pada Niko. Boleh kasih makan nggak? Tanya Feli kemudian. Niko menggeleng sebelum membetulkan posisi rangsel di pundaknya. Eyang, bambunya kan besar, nggak kayak wortel tadi. Oh, tangan Niko berusaha merogoh ponsel di saku celana. Ia membuka aplikasi kamera dan mengarahkan kamera depan. Lantas tubuhnya berbalik hingga panda tersebut menjadi latar belakang walau terlihat jauh. Feli smile. Menurut Feli tersenyum sembari mendekatkan kepalanya ke kepala lelaki dewasa yang tengah menggendongnya. Sejujurnya Niko tak suka selfie, tapi ia harus mengabadikan momen mereka berdua sebagai bukti bahwa ia pernah menghabiskan waktu bersama Feli di sini, anaknya, walau dunia tidak ada yang tahu, lebih tepatnya belum. Setelah puas menyaksikan bagaimana panda tersebut makan, karena kerjanya sedari tadi memang makan, Niko membawa Feli turun dan masuk ke toko souvenir. Feli mau boneka panda? Tanya Niko saat mereka tiba di sana. Ia menggandeng tangan Feli lagi yang sudah turun dari pangkuannya. Boleh? Feli balik bertanya ragu, dan hal itu membuat Niko tersenyum sembari mengacak poninya. Boleh dong. Mau 2 atau 3 boleh, atau mau lebih, terserah maunya Feli gimana. Niko membiarkan Feli memilih-milih barang yang dia mau. Hingga 20 menit kemudian mereka keluar dengan satu kantong berisi 2 boneka panda berukuran sedang. Sembari menunggu bis yang akan membawa mereka turun datang, mereka duduk di salah satu kursi. Niko mengeluarkan minum dan beberapa camilan untuk Feli. Rasanya memperhatikan apapun ekspresi Feli tak pernah membuat Niko bosan. Cara makannya yang lahap kembali mengingatkan Niko pada Laika. Lelaki itu menghela nafas berat kali ini. Fel, panggil Niko lembut. Ya, Uncle. Feli mengerjapkan mata setelah mulutnya dilap menggunakan tisu oleh Niko. Seraya menatap lekat, Niko bertanya, apa Feli udah maafin Uncle atas kesalahan Uncle waktu family gathering? Feli tak langsung menjawab dan sedikit menundukkan kepala. Uncle memang salah banget nggak menepati janji waktu itu, tapi kedepannya Uncle akan selalu berusaha nggak ikat janji lagi, ujar Niko syarat akan ketulusan. Setelah beberapa saat, Niko tersenyum haru saat Feli akhirnya menganggukkan kepala. Terima kasih, ucap Niko sebelum memberi kecupan di kening anak itu. Uncle boleh meminta sesuatu dari Feli? Feli mengangkat kepala, menatap mata Niko penuh tanya. Minta apa, Uncle? Niko menelan ludah dan mengembuskan nafas perlahan-lahan. Ia kembali menggenggam tangan mungil itu. Uncle mau? Feli manggil Uncle dengan panggilan Papa. Sekali aja. Bisa? Tanya Niko tercekat. Papa? Iya, Papa. Feli tampak sedang berpikir beberapa saat. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan sembari mengingat permintaan ibunya waktu itu untuk tidak membahas apapun yang berkaitan dengan Papa. Akan tetapi Feli pikir yang dimaksud Laika adalah papanya yang kerja jauh entah di mana. Kalau saat ini tentu tidaklah masuk ke perjanjian mereka. Feli dengan ragu-ragu masuk ke pelukan Niko saat lelaki itu menariknya. Rasanya selalu nyaman setiap kali dia berada di dekat angkangnya, apalagi dalam pelukannya seperti ini. Papa, panggil Feli dengan suara lirih. Papa.
Mendengar panggilan itu, rasanya hati Niko bergetar, jantungnya berdetak makin tak karuan, dan ia seolah menemukan dunia baru yang tak pernah ia jelajahi sebelumnya. Niko berjuang keras untuk tidak mengeluarkan air mata dan berusaha tetap tersenyum, seraya menghujani kepala Feli dengan kecupan. Uncle, iya, seketika hati Niko terasa kosong saat Feli kembali memanggilnya seperti semula. Kenapa? Kalau aku panggil Uncle, Papa setiap hari boleh? Iya, kenapa Vel? Niko menyahut lembut sembari menoleh ke arah kiri, tepat di mana wajah Feli menempel di pundaknya. Entah sejak kapan menggendong Feli masuk ke dalam 10 top list hobi Niko. Bahkan berat tubuh anak itu tak berasa di tubuh Niko yang kokoh dan padat. Gak apa-apa, Feli menggeleng. Niko tersenyum dan terus melanjutkan langkahnya keluar dari tempat makan. Ini adalah makan kedua kali mereka setelah yang pertama siang tadi usai dari Istana Panda. Saking menikmati waktu mereka, baik Feli maupun Niko sama-sama lupa waktu bahwa saat ini sudah pukul 4 sore. Sayang, kita pulang sekarang? Tanya Niko kembali melirik Feli. Iya, tapi aku mau mandi dulu, Pak. Suara Feli merengek. Dahi Niko mengernyit mendengar pertanyaan anak dalam gendongannya. Mandi? Nanti di rumah aja. Kelamaan kalau nunggu di rumah badan aku udah lengket, terus takut ketiduran nanti di mobil dan gak bangun sampai ke rumah. Tutur Feli membuat Niko terkekeh. Kemudian Feli menceritakan kebiasaannya setiap kali berkunjung ke permainan yang jauh seperti ini. Memang selalu diakhiri dengan mandi, entah itu di rest area atau di tempat bermain itu sendiri. Feli pernah mendengar ibunya berbicara padanya kalau tidak mandi dulu nanti ketika di jalan Feli selalu ketiduran dan ketika sampai di rumah akan susah bangun hingga akhirnya bablas sampai pagi. Dan Niko tak pernah tahu itu. Niko tersenyum perih kala menyadari tidak tahu apa-apa tentang kehidupan anaknya. Ya udah, kita cari toilet atau kamar mandi dulu ya, putus Niko pada akhirnya. Feli mengangguk lalu kembali tenggelam dalam kenyamanan pangkuan lelaki yang ia panggil papa hari ini. Padahal Feli tahu Niko bukanlah ayahnya, tapi ada dorongan dalam diri untuk memanggilnya papa. Papa, gumam anak itu tak terdengar oleh Niko. Bibir Feli terus bergerak mencoba merapalkan panggilan tersebut. Panggilan yang tak pernah dia sematkan untuk siapa-siapa selama ini. Hingga rasanya begitu asing saat mengucapkannya. Apa papa aku yang lagi kerja jauh itu gak akan marah kalau aku manggil papa sama orang lain? Mata Feli mengerjak menatap mata Niko. Orang lain? Niko tersenyum getir. Bagaimana rasanya dianggap orang lain oleh anak sendiri? Perih. Itulah yang dirasakan Niko saat ini. Tapi mendengar Feli memanggilnya papa saja sudah membuat Niko bersyukur. Niko bisa saja mengaku sekarang kalau dia adalah papa yang selama ini dinanti-nantikan Feli. Tapi rasanya tak semudah itu. Niko harus bermain cantik kalau ingin mendapatkan anak ini seutuhnya dan tentu saja mendapatkan Laika. Lelaki itu berusaha tersenyum lebar memandangi Feli sekilas sebelum mengalihkan tatapannya ke jalan. Papa yakin Papa Feli nggak akan marah. Dia pasti ikut bahagia melihat Feli sudah memanggil papa sama angkel. Feli tertawa kecil, lantas mengangguk. Dia seolah mendapat izin dari papanya yang jauh di sana melalui ucapan Niko.
"Papa?" "Iya sayang, kenapa?" "Gak apa-apa, aku cuma mau manggil aja." Feli tertawa jahil dan itu menular ke Niko. Jemari Niko menjewer pelan hidung bangir Feli hingga anak itu megap-megap. "Dasar ya, anaknya mama ini emang seneng banget jahil dari tadi." Kelakarnya membuat anak itu makin mengeraskan tawanya. Begitu tiba di sebuah kamar mandi, Niko segera bersiap memandikan Feli. Ia mengeluarkan sabun sekaligus bisa dijadikan sampo dari dalam ransel. Niko pikir, Leka memang teliti hingga apapun yang dibutuhkan Feli sejak tadi siang memang ada di sana. "Jangan dikeramas ya, airnya dingin banget," ujar Niko seraya melepas lalu menggulung rambut panjangnya di atas kepala agar tidak terkena cipratan air. "Iya, Pak." Niko tersenyum mendengar Feli menuruti ucapannya. Ia semakin menaikkan lengan baju sampai siku, kemudian mulai membasahi tubuh anak itu dan menyabuninya. Niko sempat berpikir memandikan anak itu sulit, karena bisa dibilang ia tak pernah melakukannya sebelumnya. Namun sikap penurut Feli membantu Niko hingga segalanya menjadi mudah. Usai memakaikan pakaian bersih dan mengunci rambut Feli, Niko membawa anak itu keluar. Ia tak memperdulikan tatapan orang-orang yang dia lewati dan terus melanjutkan langkah. Di antara tatapan itu kebanyakan menatap Niko terkagum-kagum. Sayang sekali Niko tak tahu akan hal itu. Range Rover hitam kesayangan Niko kini sudah meluncur di jalanan menuju Jakarta. Di luar, langit sudah berubah jingga dan sebentar lagi berganti gelap. Begitu berhenti di lampu merah, kursi yang diduduki Feli ditarik Niko ke belakang hingga setengah terlentang. Niko terkekeh sendiri. Kalau ingat anak ini langsung tertidur tak lama setelah mobil melaju. Tangan panjang Niko meraih tote bag di kursi belakang, sebuah selimut kecil yang sengaja Niko persiapkan sebelumnya. Ia keluarkan dari sana, lantas menyelimuti tubuh mungil anak itu sebelum ia mengecilkan AC. Hingga hampir 3 jam kemudian, mobil hitam itu berhenti melaju tepat di halaman rumah keponakannya.